Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas materi mengenai konsep bimbingan dan konseling perkembangan, komprehensif, dan domain perkembangan peserta didik. Domain perkembangan dari peserta didik. Yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan. Perubahan dalam arti perkembangan lebih berkaitan dengan fungsi waktu dan kematangan biologis, sehingga dalam periode yang lebih lama dan bersifat umum. Pengalaman belajar yang dialami seseorang tentunya akan mempengaruhi proses perkembangan yang bersangkutan. Perkembangan dapat mencangkup perubahan baik dalam struktur maupun fungsi ataupun perubahan fisik maupun psikis. Perubahan struktur mengacu kepada perubahan wujud jasadnya, sedangkan perubahan fungsi mengacu kepada perubahan aspek mental dan aktivitas yang ditumbuhkan sehubungan dengan adanya perubahan dalam jasad tersebut. Dengan kata lain, perkembangan dapat diartikan sebagai pola perubahan struktur maupun fisik, baik fisik maupun psikis pada individu yang terjadi secara teratur, terorganisasi, dan berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, anak sebagai suatu totalitas. Anak dipandang sebagai makhluk hidup yang utuh, sebagai kesatuan dan dari keseluruhan aspek fisik maupun psikis yang terdapat dalam dirinya sendiri. Karena itu, anak juga dapat dipandang sebagai individu yang berarti antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan. Keseluruhan aspek yang dapat ada di dalam diri satu sama lain. Reaksi-reaksi psiki anak selalu disertai dengan reaksi fisiknya dan sebaliknya. Seperti seorang anak yang sedang marah itu bisa merasakan menangis bahkan sampai menjerit-jerit. Yang ketiga, perkembangan sebagai proses holistik dari aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Perkembangan terjadi tidak hanya pada aspek tertentu, melainkan juga melibatkan keseluruhan aspek yang sedang terjalin atau interwoven satu sama lain. Oleh karena itu, perkembangan disebut sebagai suatu proses yang sifatnya holistik atau menyeluruh. Proses perkembangan dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan psikososial. Dalam prakteknya, ketiga proses perkembangan tersebut itu saling mempengaruhi dan terjalin satu sama lain. Yang keempat, kematangan dan pengalaman dalam perkembangan anak. Kematangan merupakan pembawaan dalam diri individu, yaitu sebagai warisan biologis yang dibawanya sejak lahir. Menurut Sandrock dan Dusen, kematangan adalah urutan perubahan yang dialami individu secara teratur yang ditentukan oleh rancangan genetiknya. Sedangkan pengalaman atau experience adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengalaman diperoleh individu secara langsung dalam kehidupannya. Materi selanjutnya adalah konsep praktik layanan dasar. Konseling merupakan suatu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu di mana yang seorang atau konselor berusaha membantu yang lain atau seorang klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Selain kita mengetahui pengertian dari bimbingan dan konseling, ada baiknya kita mengetahui fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Itu tentang pemahaman tentang diri dan lingkungan. Yang kedua, fungsi pencegahan dari permasalahan yang mungkin timbul atau dapat mengganggu, menghambat, dan merugikan bagi peserta didik. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Ini dapat diatasinya dalam permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan.
terhadap potensi dan kondisi positif siswa serta berkelanjutan. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu memberikan pembelaan terhadap hak-hak atau kepentingan dari siswa yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, setelah kita mengetahui beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling berikut, terdapat juga beberapa layanan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan belajar. Yang kedua, bimbingan pribadi. Yang ketiga, bimbingan daring. Yang keempat, bimbingan sosial. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar layanan responsif. Menurut Sunardi, layanan responsif adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan sebagai respon atas terjadinya suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Sifatnya khusus karena hanya diberikan kepada siswa tertentu yang memiliki kasus dan lebih berorientasi kepada upaya penyembuhan atau kuratif. Pelayanan responsif dikhususkan kepada siswa yang memiliki masalah, yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu, maka akan dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui pada setiap individu. Layanan responsif juga bertujuan untuk membantu konseli atau siswa yang sedang mengalami masalah tertentu yang menyangkut dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Fokus layanan responsif ialah pemberian bantuan pada konseli atau siswa yang secara nyata mengalami masalah yang mengganggu perkembangan diri dan secara potensial menghadapi masalah tertentu, namun tidak menyadari bahwa dirinya memiliki masalah. Fokus pelayanan responsif tergantung dari masalah atau kebutuhan konseli tersebut. Masalah atau kebutuhan konseli berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan diri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan praktik layanan perencanaan individual serta konsep dan praktik dukungan sistem dalam BK. Yang akan saya jelaskan pertama itu mengenai konsep dan praktik layanan perencanaan individual, yaitu proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, serta pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kedua, mengenai konsep dan praktik dukungan sistem dalam BK, yaitu kegiatan memanajemen, memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program BK. Serta dukungan sistem ini membantu staf dan personel bimbingan konseling dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, layanan responsif, dan layanan perencanaan individual.